Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya, siswa-siswi SMP Tia Kuningan dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah, satu semester telah kita lalui dan sekarang kita sudah memasuki semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Tapi sebelumnya Bapak ingin meminta maaf karena di semester kali ini Bapak belum bisa memberikan materi secara langsung atau secara tatap muka. Jadi Bapak menyiapkan materi melalui video ini. Silahkan kalian simak materinya di rumah masing-masing. Dikarenakan kita sedang menghadapi sebuah wabah, jadi kita melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Untuk itu Bapak ingin kalian tetap menjaga kesehatan, tetap berolahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang teratur, dan jangan lupa pakai masker ketika keluar ruangan. Nah, Bapak ingin tanya dulu nih, udah siap belum untuk melaksanakan pembelajaran di semester genap ini? Dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk semester genap, kita masih menggunakan buku paket yang kemarin, yang lama. Jadi untuk satu buku paket ini bisa digunakan untuk 2 semester, untuk 1 tahun. Untuk itu silakan kalian persiapkan buku paketnya, buku paket bahasa Inggris, sama buku tulisnya, karena nanti akan ada beberapa materi yang perlu kalian catat. Dalam video ini Bapak ingin menggabungkan kelas 8 sama kelas 9. Jadi kelas 9 juga sama, silahkan dipersiapkan buku paketnya dan juga buku tulisnya, alat tulisnya dipersiapkan. Untuk absensi seperti biasa, silahkan kalian mengisi absensi di kolom komentar. Di kolom komentar silahkan tulis nama sama kelas untuk mengisi absensi yang mengikuti pembelajaran, yang menonton video ini yang mengikuti pembelajaran secara jarak jauh, pembelajaran bahasa Inggris. Silahkan tulis nama sama kelas di kolom komentar, bisa dipahami. Untuk di akhir materi dari pembelajaran ini, Bapak nanti akan memberikan tugas. Tugasnya seperti biasa, kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing, nanti difotokan, lalu dikirim ke WhatsApp pribadi Bapak. Nanti kita akan diskusi di dalam grup WhatsApp yang sebelumnya telah kita buat. Bisa dipahami? Sudah siap ke materi? Ya, kita akan memasuki materi. Silahkan dibuka buku paketnya untuk kelas 8 dulu ya. Nanti kelas 9 setelah kelas 8. Silahkan dibuka buku paketnya. Buku paketnya masih yang lama, yang ini ya, bahasa Inggris, yang When English Rings Bell. Silahkan dibuka dulu buku paketnya. Kita akan masuk ke semester 2, second semester. Silahkan dibuka. Di sini ada second semester di halaman 85. My uncle is a zookeeper. Silahkan langsung dibuka ke halaman 85. Di sini kita lihat halaman 85 chapter 7. My uncle is zookeeper. Silahkan kalian bisa lihat buku paketnya. Di sini yang akan kita pelajari adalah we will learn. Kita akan belajar to communicate states and events that happen routinely or as general truths in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad examples. Jadi di sini kita akan mempelajari kejadian atau yang terjadi, aktivitas yang terjadi yang dilakukan secara rutin atau berulang-ulang, yang dilakukan setiap hari. Misalkan kita pergi ke sekolah setiap hari, atau misalnya saya suka membantu ibu saya setiap hari, saya membereskan tempat tidur saya setiap bangun tidur. Nah, itu yang akan kita lakukan, yang akan kita pelajari di sini untuk mengungkapkan apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di sini kita menggunakan tenses yang kita gunakan untuk menyebutkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara rutin atau berulang-ulang setiap hari. Kita bisa menggunakan simple present tense. Ya, betul, simple present tense seperti yang telah kita pelajari sebelumnya waktu kelas 7 ya. Kalau masih ingat, kita pernah belajar simple present tense waktu kelas 7. Kita akan bahas lagi secara mendalam di sini. Kita cara membuat kalimat, strukturnya seperti apa yang digunakan, terus ada apa aja, ada to be atau apa, subjek, predicate, objeknya harus jelas. Nanti kita akan pelajari di sini. Walaupun kelas 7 sudah kita pelajari, nanti akan Bapak ulas lagi. Lanjut saja, kita masuk ke materi. Di sini ada sebuah gambar ya. There is a picture that show
at the zoo. Di sini ada gambar yang menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan di kebun binatang. Nah, di kebun binatang ini ada beberapa aktivitas yang sering dilakukan atau yang dilakukan berulang-ulang seperti memberi makan hewan, membersihkan kandang, memandikan hewan, dan lain-lain. Nah, itu kegiatan yang dilakukan secara rutin atau berulang-ulang setiap hari. Jadi, kita kalau mau mengungkapkan kegiatan yang seperti itu, kita bisa menggunakan yang seperti Bapak sebutkan tadi, simple present tense. Nah, lihat lagi. Nah, di sini ada teks to describe animals ya. Ada teks untuk mendeskripsikan hewan. Di sini hewannya ada elephants, tigers, bears, sama monkeys. Ada 4 teks yang mendeskripsikan beberapa hewan. Silahkan kalian pelajari di sini teksnya. Kita baca, kita cari beberapa kalimat, beberapa kata yang menggunakan simple present tense. Misalkan seperti ini. Contoh kalimat yang pertama, elephants are the heaviest land animals. Nah, di sini kan teksnya berarti elephants adalah hewan darat yang paling berat, ini heaviest ya. Di sini ada menggunakan are. Kenapa di sini menggunakan are? Karena di sininya elephantsnya lebih dari 1. Di sini ada s. Ya, silahkan kalian pelajari. Terus untuk agar kalian lebih memahami teks yang ada di sini, agar lebih bisa kalian pahami, silahkan kalian coba cari kata yang sulit. Kan udah Bapak kasih tahu ya. Jadi cara untuk belajar cepat bahasa Inggris itu kita belajar vocabulary. Vocabulary itu apa? Kosakata. Jadi kosakata itu kita cari kata yang tidak tahu artinya, terus kita tulis di buku, lalu cari tahu artinya dari kamus. Setelah itu kita baca keseluruhan teks lagi agar kita paham apa yang diceritakan dari teks tersebut. Setelah kalian cari tahu, silahkan kalian cari tahu artinya agar kalian paham dari teks ini. Untuk yang selanjutnya kita lihat lagi ke bawah. Nah, di sini untuk latihannya ada tabel, sebuah tabel ya. Tabelnya ini bagaimana cara mendeskripsikan dari teks tadi. Dari teks tadi kan ada ya, ada elephants, ada tigers, ada bears, ada monkey. Untuk contoh di sini sudah nomor 1. Nomor 1 itu kan elephants, gajah ya. Elephants itu ada animal, nama hewannya apa? Di sini ada habitat. Habitat itu tempat tinggalnya, di mana tinggal hewan tersebut, bagaimana hidupnya. Di sini disebutkan bahwa elephants itu tadi tinggalnya di Afrika dan Asia ya, habitatnya. Terus food ini untuk makanan. Jadi makanannya makan apa sih elephants itu tadi dari teks tersebut. Dari teks tersebut disebutkan bahwa elephants itu makan grass and plants. Jadi makan tanaman dan tumbuhan. Kalau activity-nya, bagaimana sih aktivitas gajah itu, kegiatan yang dilakukan setiap sehari-harinya gajah itu, mereka menggunakan use their long trunks, menggunakan belalai mereka yang panjang to put food and water in their mouths. Jadi untuk memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulutnya. Yang terakhir karakteristik. Karakteristik itu apa sih? Ciri-ciri ya. Karakteristik itu ciri-ciri dari elephant tersebut tadi. Elephant itu ciri-cirinya apa? Disebutkan dari teks tadi yang number 1 are the heaviest land animals. Yang dari kalimat pertama ya. Jadi gajah itu adalah hewan darat yang paling berat. Nah, selanjutnya untuk nomor tadi kan number 1 udah ya. Number 1, number 2, number 3, number 4. Silahkan kalian isi tabel ini sesuai dengan teks yang ada di halaman 88 tadi. Nah, di sini di halaman 89 untuk tugasnya seperti biasa ditulis tabelnya ini di buku tulis kalian masing-masing. Nanti difotokan, dikirim ke WhatsApp Bapak seperti biasa, bisa dipahami. Jadi untuk kelas 8 silahkan yang pertama itu kalian pahami dulu teks yang ada di halaman 88 di buku paket. Selanjutnya untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan tabel yang ada di halaman 89. Untuk pengerjaannya seperti contoh yang number 1 yang elephants, bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya yang kelas 9
Untuk kelas 9 kita sama seperti kelas 8, silahkan buku paketnya yang kelas 9 masih sama ya. Untuk yang kelas 9 itu buku paketnya masih sama yang yang semester kemarin, masih yang ini. Bahasa Inggris ini. Untuk kelas 9 kita sudah memasuki semester kedua. Kita lihat di sini di daftar isinya. Semester kedua itu second semester, kita udah masuk ke chapter 7. Di sini ada judulnya Sangkuriang. Nah, di chapter ini kita akan mempelajari, kalau kelas 9 kemarin itu kita sudah belajar dari teks prosedur, sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar di semester kali ini kita akan belajar caranya untuk memahami sebuah teks naratif. Apa itu teks naratif? Jadi teks naratif itu adalah teks yang berisi atau misalkan tujuannya adalah untuk to entertain, untuk menghibur. Nah, di sini biasanya kalau diterjemahin, kalau teks naratif itu adalah teks yang digunakan untuk menghibur. Biasanya ceritanya itu cerita fiktif, cerita fiksi atau karangan atau bohong. Ya, kalau di Indonesia biasanya cerita-cerita itu seperti legenda, cerita rakyat, misalkan Sangkuriang dan Motoba, ya, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan cerita Sangkuriang ini kalian pasti sering mendengar atau pernah mendengar karena berasal dari Jawa Barat. Silahkan kalian buka buku paketnya Sangkuriang halaman 131. Nah, di sana chapter 7 ya, 131. Di sini kita akan belajar, yang akan kita pelajari di sini di chapter 7 ini dalam Sangkuriang yang akan kita pelajari adalah Here I will learn to listen to folk tale, untuk mendengarkan folk tale atau cerita rakyat. Karena di sini tidak ada listening, ya kalian bisa cari materinya, cari dongengnya tentang Sangkuriang, boleh dari YouTube, boleh dari misalkan ada komik atau apa, atau cerita rakyat dari internet. Kalian cari sumbernya. Silakan read a folk tale for myself. Silakan baca folk tale-nya, dibaca, kalian pahami seperti yang dilakukan kelas 8 tadi. Kalau untuk memahami sebuah teks, kalian cari dulu kata yang tidak tahu artinya, cari di kamus lalu terjemahkan. To read a folk tale to other people. Jadi nanti kalian bisa membaca folk tale atau cerita rakyat itu untuk orang lain, membacakan. To get a moral lesson atau moral value. Jadi nilai moralnya yang tergantung dalam cerita tersebut itu apa. Kalian bisa menyimpulkan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk teks Sangkuriang yang telah kalian tadi temukan dari internet atau dari sumber-sumber lain. Ada pertanyaannya di halaman 133. Silahkan lihat di halaman 133 buku paket. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan sesuai dengan teks yang telah kalian pelajari. Yang seperti Bapak sebutkan tadi teksnya, kalau misalkan kita mau memahami sebuah teks, jadi nanti kalian cari dulu teksnya, teks tentang cerita Sangkuriang. Selanjutnya nanti kalian baca, kalau misalkan tidak tahu artinya tulis. Tidak tahu artinya tulis, itu untuk vocabulary. Silahkan nanti artinya kalian cari di kamus lalu tuliskan.
Setelah kalian mengetahui artinya keseluruhan, silahkan baca lagi secara keseluruhan teks tersebut. Jadi nanti kalian sudah tahu artinya apa yang diceritakan dari teks tersebut. Di halaman 133 ini ada beberapa pertanyaan yang mengenai teks tentang Sang Kuryang. Silahkan kalian isi silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 133. Kalian tuliskan seperti biasa di buku tulis, lalu fotokan, lalu kirimkan ke WhatsApp pribadi Bapak. Untuk diskusi seperti biasa kita akan diskusikan di dalam grup platform WhatsApp yang telah kita buat sebelumnya ya. Jadi tugasnya kalian cari dulu teks tentang Sang Kuryang, kalian pahami dengan cara menerjemahkan, lalu kalian isi tugas yang ada di halaman 133. Misalkan yang pertama nih, who is Dayang Sumbi? Describe her. Siapakah Dayang Sumbi? Nah, Dayang Sumbi itu berarti kan siapa? Nanti kalian tulis. Describe her. Deskripsikanlah dia itu seperti apa gitu. Yang nomor 2, who is Tumang? Siapakah Tumang? Nanti ini Dayang Sumbi sama Tumang itu ada dalam cerita tersebut. Silakan kalian deskripsikan. Why did Dayang Sumbi marry him? Kenapa Dayang Sumbi menikahi dia? Nanti kalian tuliskan jawabannya. Kalian belajar untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti kalian jawabannya juga menggunakan bahasa Inggris. Kan kelas 8 udah belajar to ask question and answer the question in English. Jadi kalian pasti sudah bisa belajar cara untuk menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Inggris. Cukup jelas untuk tugasnya. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan sesi diskusi. Silahkan pergunakan platform WhatsApp yang telah kita buat sebelumnya. Jika ada pertanyaan kita diskusikan di sana. Untuk absennya jangan lupa silahkan tulis nama sama kelas di kolom komentar. Untuk materi yang selanjutnya seperti biasa nanti akan Bapak kasih linknya lagi. Untuk materi yang kali ini silahkan dikerjakan dulu tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.